Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga optimal. Oke, kali ini Ibu akan melanjutkan materi dimensi 3 ya, tentang jarak. Karena kita sudah pelajari beberapa yang ada di e-book dan ada tambahan yang ada LKS di Ibu rangkum di video kali ini. Oke, mari kita mulai belajarnya. Oke, yang akan kita pelajari ya di dimensi 3, Ibu ulangi lagi, itu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Oke, untuk yang sudah kita pelajari, itu jarak garis ke jarak titik, maksudnya jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ibu review sedikit ya di awal, lalu ke materi lanjutan. Untuk jarak titik ke titik, perhatikan peragaan yang akan muncul di gambar. Ini menunjukkan jarak dari titik A ke titik B. Jaraknya adalah ini. Garis kuning ini ya, jarak titik A ke titik B. Ini ya. Jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Oke, contohnya, ketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah A cm. Tentukan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Jadi tengah-tengah bidang EFGH, perpotongan diagonal bidang EG dan juga diagonal bidang FH, yaitu di titik P. Jadi yang dihitung adalah jarak AP. Oke, perhatikan segitiga AEP, siku-siku di E. Maka AP itu sama dengan menggunakan rumus Pythagoras adalah akar dari AE kuadrat tambah EP kuadrat. AE kuadrat tadi diketahui ya di soal, yaitu A cm. Kemudian EP itu setengahnya dari EG. EG itu diagonal bidang. Nah, kalau di kubus, perhatikan ya, untuk diagonal bidang, diagonal ruang, diagonal bidang itu berarti panjang rusuk dikali akar 2, kalau diagonal ruang panjang rusuk kali akar 3. Nah, ini diagonal bidang, jadi EG itu A akar 2. Nah, EP setengahnya EG, jadi EP setengah A akar 2. Melalui perhitungan diperoleh panjang AP adalah setengah A akar 6. Jadi jarak A ke B adalah setengah A akar 6 cm. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Perhatikan peragaan menunjukkan jarak titik A ke garis G. Ya, garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A atau diproyeksikan dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi garis yang ditarik atau diproyeksikan dari titik A dan tegak lurus garis G. Ingat ya, itu kata-kata itu langkah penyelesaian awal dari soal. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH seperti di gambar dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah jarak titik B ke diagonal AG. AG diagonal ruang, B ke diagonal AG. Ini ditarik garis yang warna merah ini. Nah, siku-siku di titik ini. Ini pembahasannya. Nah, siku-siku di sini dinamain dengan titik P.
jarak titik B ke garis AG adalah jarak B ke titik P, jadi panjang garis BP ya. Karena BP tegak lurus dengan AG. Nah, kita hitung diagonal sisi BG. Diagonal BG itu diagonal bidang ya, jadi 6/2 panjangnya. Nah, diagonal ruang AJ berarti panjangnya adalah 6/3 cm. Kalau masih bingung tentang diagonal, hitung lagi ya Pak Pythagoras supaya paham. Nah, setelah tahu panjang BG dan panjang AG, nah kemudian perhatikan segitiga ABG. Ditanya adalah panjang BP. Ya, panjang BP ini yang ditanyakan. Oke, untuk pembahasan di sini menggunakan pendekatan sudut A, pendekatan sin. Di kelas 10 apa kelas 11 ya sudah dipelajari tentang sudut. Kalau sin itu cara mencarinya adalah dengan cara depan dari sudut dibagi sisi miringnya. Jadi disingkat demi ya, depan dibagi miring. Jadi di sini sin sudut A itu BG dibagi AG. Ini sudut A, depannya BG, miringnya AG. Karena ada dua segitiga siku-siku, berarti bisa juga menghitung sudut A itu BP dibagi AB. Ya, depan dibagi miring. Nah, BG tadi kita tahu panjangnya 6/2, AG 6/3. Sama dengan BP yang ditanyakan dan panjang AB adalah 6. Jadi kita bisa menghitung BP sama dengan 6/2 kali 6 dibagi 6/3. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya BP sama dengan 2/6. Jadi jarak titik B ke bidang, jarak titik B ke garis AG adalah 2/6 cm. Oke, kita lanjut sambil ingat-ingat yang sudah Ibu sampaikan tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garisan, jarak titik ke bidang. Nah, ini pengantarnya, garis tegak lurus bidang ya, harus diingat. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis perpotongan yang terdapat pada bidang. Contohnya nih, garis G kalau tegak lurus ke bidang V itu pasti ada minimal ada dua garis, jadi garis A dan garis B. Yang kedua garis itu tegak lurus dengan garis G. Ya, jadi G tegak lurus A, G tegak lurus B. Jadi bisa dipastikan G tegak lurus bidang V. Itu syarat untuk garis tegak lurus ke bidang. Ini kaitannya dengan jarak titik ke bidang. Nah, peragaannya menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Di sini lihat ya, dari titik A ke bidang V ini ada dua garis, yang keduanya tegak lurus dengan garis yang kuning ini, garis yang dibuat atau ditarik atau diproyeksikan dari titik A. Contoh, diketahui kubus ABCD FBH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, ditanyakan adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Perhatikan di gambar, ini sudah diproyeksikan garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang BDHF, yaitu di titik P. Ya, jadi titik P, jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah garis AP. Karena AP tegak lurus dengan BD atau bidang BDHF. Nah, AP itu setengahnya dari AC. Karena AC juga tegak lurus dengan BD.
Jadi AP itu setengah dari 10 akar 2 ya, karena AC diagonal bidang. Jadi AP 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Ya, boleh dipahami ya, karena kita bahasanya dimensi 3, jadi bisa dihitung dan diamati. Bisa digambarkan, maksudnya begitu. Oke, Ibu masuk ke materi tambahan, yaitu jarak garis ke garis. Nah, perhatikan peragaan. Jarak antara garis G, ini yang hitam, garis G, ke garis H yang merah adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Jadi, dua garis itu dihubungkan oleh garis baru, di sini yang garis kuning putus-putus, yang keduanya tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi garis ini ya PQ itu tegak lurus dengan garis G di titik P dan tegak lurus dengan garis H di titik Q. Kita langsung ke contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak. Yang pertama, garis AB ke garis HG. Yang kedua, garis AD ke garis HR. Yang ketiga, garis BD ke garis EG. Ya, penyelesaiannya atau pembahasannya. Yang A tadi adalah garis AB ke garis HG. Itu adalah panjang garis AH. Kenapa AH? Karena AH tegak lurus AB dan AH tegak lurus dengan HG. Jadi jaraknya adalah diagonal bidang AH. Berarti 4 akar 2. Diagonal bidang atau bisa disebut diagonal sisi karena ada di sisi dari kubus. Kemudian yang B, jarak AD ke HF. AD ke HF ya, adalah panjang garis DH. Kenapa DH? Karena DH tegak lurus AD dan DH tegak lurus dengan HF. Berarti panjang rusuk ya, yaitu 4 cm. Pembahasan ketiga, jarak garis BD ke EG. Jadi karena dia diagonal sisi atau diagonal bidang, berarti punya titik tengah perpotongan dari diagonal bidang itu di titik P dan titik Q. Jadi jarak BD ke EG adalah garis PQ. Karena PQ tegak lurus BD dan PQ tegak lurus EG. Panjang PQ itu kan sama seperti rusuk, jadi sama dengan panjang AE. Jadi panjang atau jarak BD ke EG adalah sepanjang rusuk. Rusuk dari kubus itu 4 cm. Oke, materi tambahan kedua yaitu jarak garis ke bidang. Dari peragaan kita lihat jarak antar garis G ke bidang P adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Ya, garis G kemudian bidang V. Nah, ini kalau ditarik garis maka akan saling tegak lurus. Di garisnya itu harus tegak lurus baik itu ke garis G ataupun ke bidang V. Ini tanda tegak lurusnya. Ini adalah jarak yang akan dicari. Oke, kita ke contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm.
jarak garis AE ke bidang BDHF adalah ya, AE ke bidang BDHF. Itu kalau diproyeksikan dari titik A itu ke bidang BDHF di titik P. Jadi kita cari panjang dari AP. Ya, AP tegak lurus AE dan AP tegak lurus bidang BDHF. Kita perhatikan di sini AP itu setengah dari diagonal bidang AC. Artinya AC pun tegak lurus dengan BDHF. Jadi setengah dari panjang AC 8 akar 2. Jadi AP adalah sepanjang 4 akar 2 cm. Ya, ini ya. Jarak titik A ke, bukan titik A ya, garis AE. Itu tinggal, jadi jarak garis AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2 cm. Oke, materi tambahan ketiga adalah jarak bidang ke bidang. Jadi kalau ada dua bidang, ada bidang V dan juga bidang W. Ini ya, warna orange dan warna hijau. Jadi peragaan menunjukkan jarak antar bidang W dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Di garisnya, jarak yang dihitung itu yang tegak lurus ke bidang V dan juga ke bidang W. Jadi tegak lurus ke kedua bidang. Itu selanjutnya contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Pertanyaan adalah jarak bidang AFH ke bidang BDG. Ya, dari bidang AFA yang kuning ke bidang BDG yang biru. Jadi di bidang kedua bidang itu posisinya sama-sama miring gitu ya, posisinya melintang. Jadi jarak bidang AFH ke bidang BDG itu adalah titik garis PQ dari titik P ke titik Q. Nah, dari diagonal ruang EC itu terbagi 3 sama panjang, yaitu EQ, PQ, dan CP. Itu panjangnya sama, makanya di sini PQ itu sepertiga CE. Nah, CE diagonal ruang. Jadi PQ sama dengan sepertiga dari 6 akar 3 diagonal ruang CE. Maka PQ adalah 2 akar 3. Satu contoh lagi untuk jarak bidang ke bidang. Diketahui kubus dengan panjang rusuknya 12 cm. Ada tambahan titik, yaitu titik K, titik L, dan titik M. Berturut-turut merupakan titik tengah garis BC, CD, dan CG. Hitung jarak antara bidang AFH yang warna kuning ke bidang KLM yang warna merah. Pembahasannya, diagonal EC, diagonal ruang ya, diagonal ruang EC itu kan panjangnya 12 akar 3. Nah, jarak titik E ke bidang AFH itu pasti sepertiganya dari EC, seperti yang dibahas tadi. Nah, jarak AFH ke BDG itu sama seperti jarak E ke bidang AFH. Sama juga jarak BDG ke titik C. Sehingga jarak titik E ke AFH ya sepertiga dari EC yaitu 4 akar 3. Tadi kita disuruh
nyari jarak ini kan ya, AFH ke KLM. Nah, kita cari dulu jarak AFH ke BDG. Nah, kemudian kita cari BDG ke KLM. Nah, jarak BDG ke titik C itu juga 4 akar 3. Nah, kemudian titik KLM membentuk bidang KLM, jadi jarak BDG ke C kan tadi 4 akar 3. Nah, jarak BDG ke KLM itu sama dengan jaraknya dari KLM ke titik C. Ya, BDG ke KLM itu sama dengan KLM ke titik C. Jadi setengahnya dari jarak BDG ke titik C. Jadi jarak LM ke titik C adalah 2 akar 3. Atau jarak BDG ke KLM itu juga 2 akar 3. Jadi jarak dari AFH ke KLM itu pastilah jarak AFA ke BDG dan ditambah jarak BDG ke KLM. Tadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 3, yaitu 6 akar 3 cm. Itu materi tambahan tentang jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan juga bidang ke bidang. Sudah selesai materinya. Untuk lebih jelasnya, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa wapri ke WA Ibu. Nah, untuk kehadiran silakan isi kehadiran di kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan juga keterangan hadirnya. Ingat, isi daftar harinya sesuai dengan jadwal pembelajaran matematika. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.